Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tanzilur Rohmah. Saya mahasiswi dari STKIP PGRI Sukabumi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester 1. Adapun video ini dibuat untuk pemenuhan tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Anda Tia Fatma, MPD. Video ini menjelaskan tentang topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Sebuah karya ilmiah haruslah direncanakan dan disusun dengan cara yang sistematis dan terukur. Untuk itu, perlu ditetapkan terlebih dahulu hal yang paling penting yang perlu diuraikan. Hal yang paling penting itu disebut sebagai topik. Topik tidak sama dengan judul, namun banyak orang yang mengartikannya sama. Tetapi, topik haruslah yang pertama ditentukan oleh penulis, sedangkan judul paling akhir karena judul hanyalah kepala karangan. Dalam memilih, perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu diantaranya harus menarik perhatian penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, harus sempit dan terbatas, dan yang terakhir, untuk penulis pemula, hindari topik yang kontroversial dan baru. Sebab, bagaimana mungkin mengerjakan sesuatu tulisan yang kita sendiri tidak tertarik? Bagaimana pula dapat memberikan uraian yang berbobot apabila bidang atau pengetahuan yang diisyaratkan oleh topik yang dipilih tidak kita kuasai? Misalnya, seorang yang tidak mengetahui atau tidak menguasai ilmu sastra, bagaimana mungkin menulis makalah yang berisi tinjauan ilmiah karya-karya Muhtar Lubis yang demikian kompleks dengan bobot yang tinggi? Selain itu, sebuah tulisan ilmiah haruslah fokus pada satu masalah dan selesai dibicarakan dalam format tertentu, misalnya untuk jurnal. Jika terlalu luas, maka tulisan itu tidak akan selesai atau melebar kemana-mana. Demikian pula topik untuk tujuan penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Semuanya harus disesuaikan dengan yang diisyaratkan oleh jenis-jenis karya ilmiah tersebut. Secara sepintas, menentukan topik sebuah tulisan tampaknya merupakan langkah yang agak sulit dilakukan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan posisi penulis dalam bidang ilmu tertentu dan horizon pengetahuannya di bidang tersebut, seorang calon penulis dapat menentukan sebuah topik yang dapat dia garap dengan baik. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Tujuan dari topik adalah sasaran yang akan dicapai penulis berdasarkan topiknya. Jadi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam suatu proses penulisan. Dalam merancang tujuan, yaitu tujuan harus baik dan selaras dengan topik. Dan tujuan dapat membatasi topik agar tidak berlarut-larut. Tujuan juga harus menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan atau permasalahan. Contohnya, ketika kita keluar rumah, wajib mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, tujuan dari penulisan ini dapat kita simpulkan supaya kita terhindar dari virus dan berbagai penyakit menular lainnya. Tesis dalam penulisan karangan ilmiah merupakan langkah awal penulisan. Tesis dibentuk berdasarkan topik dan tujuan. Perlu diketahui dulu topik dan tujuan, barulah dirumuskan tesis karangan. Topik adalah pokok masalah yang akan dibahas dalam karangan ilmiah. Tanpa mengetahui pokok masalah yang akan dibicarakan, penulis tidak dapat menentukan permasalahan serta sasaran apa yang akan dicapai dalam penulisan. Dengan demikian, tesis adalah perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan dengan maksud penulis karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Dalam proses penulisan karangan ilmiah, tesis merupakan payung bagi tahapan penulisan ilmiah. Misalnya, dalam menyusun kerangka karangan, penulis berpedoman pada tesis. Jadi, tesis semacam rambu-rambu pedoman dalam penulisan. Namun, penentuan sebuah tesis juga dapat dilakukan berdasarkan karangan yang sudah jadi atau publikasi ilmiah. Dengan demikian, tesis mampu meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan, yaitu penyusunan kerangka karangan atau outline. Dalam penulisan karangan ilmiah,
Penulis tidak langsung menulis setelah mengetahui tesis karangannya, tetapi harus menata pokok-pokok bahasan itu ke dalam kerangka karangan. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Tahapan penyusunan kerangka karangan itu perlu dimanfaatkan oleh penulis, karena kerangka mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan. Di antaranya, yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali sehingga penulisan tidak keluar dari pokok masalahnya. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda setiap bab, sehingga ada variasi dalam penyajian materi karangan. Yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Yang keempat, membaca ulang karangan yang sudah selesai dapat menciptakan kembali reproduksi yang sama dari pembaca. Yang kelima, dapat dilihat dengan jelas wujud, ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Dan yang terakhir, berarti setengah karangan sudah selesai dilakukan atau merupakan tahapan akhir dari pra-penulisan. Setelah mengetahui fungsi kerangka karangan bagi penulis perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tesis dan pengungkapan maksud dengan jelas dan benar. Yang kedua, penginventarisan topik ke dalam sub-subtopik secara maksimal. Yang ketiga, pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan, semua bab topik relevan dengan tesisi, jangan ada topik yang sama, dan semua topik dan subtopik sudah disusun secara paralel. Yang keempat, tahapan 3A dan 3B dilakukan secara berulang untuk mendapatkan subtopik yang terinci secara maksimal. Yang kelima, penetapan pola susun ragangan yang tepat, pola alamiah atau pola logis. Yang keenam, sadarilah ragangan tidak sekali dibuat. Yang ketujuh, ragangan ini sebagai pedoman penyusunan daftar isi karangan. Melalui tahapan penulisan kerangka karangan, penulis perlu memperhatikan persyaratan penyusunan kerangka karangan sebagai berikut. Tesis sudah jelas dan benar, data primer dan data sekunder sudah terkumpul, dibaca dan dikutip dalam catatan. Tiap unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. Pokok-pokok kerangka karangan disusun secara logis diantaranya. Pertama, unit pokok terinci secara maksimal. Kedua, tiap rincian ada kaitannya dengan unit atasan langsung. Dan yang ketiga, urutan rincian baik dan teratur. Yang selanjutnya, pilihlah pola kerangka karangan yang diterapkan. Yang pertama, pola alamiah spasial. Yang kedua, pola alamiah kronologis. Yang ketiga, pola alamiah topik yang ada. Lalu, ada pola logis yang digunakan. Dan yang terakhir, pasangan simbol disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem. Pertama, sistem lekuk. Yang kedua, sistem lurus. Dan yang terakhir, sistem gabungan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata, dan terima kasih.